Assalamualaikum, salam mataps, matematika tanpa batas. Kita lanjut ya tentang statistika, penyajian data atau menyajikan data. Ada diagram-diagram yang biasanya disajikan dalam kita menyajikan data. Ada diagram gambar, batang, garis, dan lingkaran. Oke, ini Bapak mau tunjukkan ya. Ini adalah visualisasi data corona di COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, ini dia salah satu pengaplikasian tentang statistika ini sendiri. Oke. Nah, sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini nih. Nih, bentuknya seperti garis. Ini diagram garis. Ya. Di sini juga ada diagram batang atasnya. Sini juga masih diagram garis. Jadi enak gitu bacanya. Orang-orang yang butuh informasi, tahu coronanya pada masa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa peningkatannya berapa banyak gitu kan. Ini kan seru juga sih melihat gambarnya. Kita bisa zoom nih tuh. Nah, ini contoh diagram batang tuh. Ada diagram garis dampak ekonomi di Jakarta akibat COVID ya. Oke, tuh Bapak tunjukkan tentang statistika ya, penyajian data di kehidupan sehari-hari. Namun untuk teman-teman, apa yang akan kita pelajari gitu. Oke, kita bahas yang pertama adalah diagram gambar. Nah, atau nama lainnya adalah piktogram. Piktogram ini menarik sih, tapi kalau nggak tahu jadi nggak menarik. Maksudnya menarik gimana Pak? Misalnya kita punya data peminjam buku perpus ini ya, kemudian dibuat gini, ini tulisan banyak buku di sini ditulis hari Senin, Selasa, sampai Rabu saja deh, Rabu. Oke, terus digambarlah buku. Nah, contoh seperti ini. Oke, terus di bawahnya itu ditulis keterangan setiap gambar buku gitu sama dengan 5 buku. Nah, coba pertanyaannya, di hari Rabu ada berapa data peminjam buku perpustakaan? Ada 1, 2, 3 Pak. 3, bukan. Keterangannya di sini gambarnya buku gini, 5 buku. Berarti kalau ada 3 berapa? 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 555, bukanlah. 5 tambah 5 tambah 5, 15. Ada 15 peminjam buku di hari Selasa, ada 5 di hari Senin, ada 10. Bisa kita ragamkan sih gitu. Tergantung misalnya di sini diganti nggak buku, banyak orang, ada berapa orang yang minjem, kan bisa aja satu orang beberapa buku gitu kan. Kita ganti keterangannya sini, orangnya stickman orang gitu. Oke, stickman ini kok buku sini orang lah, berarti kalau lengkap stickmannya ada 5 orang gitu kan. Kalau misalnya stickmannya nggak lengkap, misalnya seperti ini gitu kan, ini 3 orang gitu. Terus digambar deh data peminjam buku perpus. Ini datanya ngarang misalnya kan, sudah tahu dari misalnya pencatatan langsung atau wawancara gitu kan, ataupun ngisi lembar isian gitu, nanti disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Di sini digambar gitu kan.
berapa orang yang meminjam pada hari Senin. Di sini 5, di sini 3. Jadinya berapa? 8. Nah, di sini Selasa 3, di hari Rabu 5. Bisa kalian ragamkan sih, variasikan. Tapi ditulis keterangannya biar orang yang membaca diagram kalian bisa dengan mudah menghitungnya gitu. Bisa misalnya diganti kalau datanya banyak bejubel gitu kan, udah sampai puluhan, ya diganti jangan 5 lah. Nanti gambarnya panjang banget, 5 udah 100 kan, panjang ke sana. Disesuaikan gambarnya. Lanjut. Kemudian ada yang namanya diagram batang. Ini banyak sih yang sering menggunakan diagram batang ini. Diagram batang ya. Diagram batang ini ya untuk diagram gambar batang maupun garis dibuat L gini ya, L gini. Oke. Untuk diagram batang ada diagram batang tegak ataupun mendatar. Tuh, diagram batang yang tegak maupun mendatar. Misalnya yang tegak tuh kayak begini tegak gitu. Ini tegak. Bentuknya seperti ini ya. Tuh. Misalnya di sini ini 5, ini 10. Ini Senin, Selasa, Rabu. Inilah data pengunjung perpustakaan. Ada berapa orang di hari Senin? 10 kan, di hari Selasa ada 5. Di hari Rabu ada 10. Kira-kira seperti ini. Kalau yang diagram batang mendatar itu bagaimana, Pak? Ya, diagram batang mendatar dibalik. Jadi jumlah angkanya di bawah. Itu. Begini bentuknya. Misalnya gini ya, gitu. Angkanya 5, misalnya 10. Ini misal diarsir ya. Ini biar cepat aja nih. Saya tulis Senin, Selasa, Rabu. Data pengunjung perpustakaan bentuknya mendatar seperti itu. Oke. Kemudian lagi yang namanya diagram garis. Diagram garis sih bentuknya L. Kan? Oke. Ntar kan bentuknya garis-garis seperti ini. Gitu. Dan diagram lingkaran. Diagram lingkaran bentuknya ya lingkaran, nanti kayak pi gitu. Bisa pakai persen, bisa pakai derajat. Oke, itu pengenalan kita tentang menyajikan data diagram. Yuk kita coba buat diagram di bawah ini. Ya, oke. Misalnya hasil pencatatan langsung ya. Misal hasil pencatatan langsung hasil pencatatan langsung tinggi badan siswa. Emang sih agak gimana ya? Kita harus teliti gitu, harus jeli kalau untuk mengerjakan soal-soal statistika ini. Kita buat misalnya ini dalam cm semua ya, dalam sentimeter. Masih ngarang katanya. Ya udah, tapi kan nggak apa-apa. Kita bikin 10 aja tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Oke. Ingat kalau untuk bikin diagram ditulis dulu judulnya. Terus apa? Diagram gambar tinggi badan.
Berarti kita mau bikin apa nih? Diagram gambar kan? Gitu. Lihat. Tinggi, turus. Nggak usah pakai turus ya. Kok kita diagram, kok kita kayak tabel sih? Mohon maaf. Ini balik ke tabel, turus dong. Oke, sebenarnya bikin tabel itu untuk memudahkan kita menggambar diagram-diagram ya. Untuk memudahkan kita menggambar diagram-diagram. Sebenarnya kita harus punya tabel dulu, tabel apa namanya, tabel tinggi badan. Kayak kecil aja di sini ya, kita punya tabel tinggi badan. Itu di sini tinggi, sini banyak. Oke, tingginya 125, 126, 127, 128. Oke, 125 ada berapa? Jadi pakai teruskan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 126 ada berapa? 1 saja, 127, 1, 2, 128, 1, 2. Jumlahnya 5 tambah 1, 6, tambah 4, 10. Ada 10 orang. Nah, kita buat diagram gambar tinggi badan. Siap ya? Oke. Di sini kita tulis paling rendah di bawah. 125, 126, 127, 128. Oke, ingat keterangan. Misalnya Bapak bikin segitiga ini 2, cuma 2. Segitiga bintang. Yang 2 kalau segitiga 1. Gitu ya. Kalau segitiga 1. 125 ada berapa? Ada 5. Berarti kita bikin bintangnya 2. Segitiganya 1. 126 ada 1, bikin segitiga 1. 127 2. Kita bikin bintang, 182 kita bikin bintang. Jadi diagram gambar tinggi badan. Oke. Lainnya, yang lain. Ada diagram batangnya. Diagram batang tinggi badan. Oke. Diagram batang tinggi badan ya. Nah, di sini kita tulis tingginya 125, 126, 127, 128 gitu kan. Ini tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. 125 ada berapa? Ada 5, Pak, di sini. Bikin. 126 ada 1, Pak. Kita bikin. 127 ada 2, Pak. Kita bikin. 128 juga ada 2, Pak. Jadi diagram batang. Ada lagi diagram garis. Diagram garis. Diagram garis. Oke. Diagram garis seperti tadi ya. Ini 125, 126, 127, 128. Ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya titikin, kalau diagram garis kita titikin. 126 nya 1 kan. Kita tarik garis. Set gitu. 127 nya 2. Ini biar lebih akurat agar putus-putus. Siniin gitu. 128. Ini kan. Kok ini nggak putus? Ini garis. Nih. Nah. Jadi deh. Ya.
Ada lagi diagram apa? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran tinggi badan. Nah, ini Bapak bilang ya, ini ada yang menggunakan persen ataupun menggunakan satuan derajat. Maksudnya gimana Pak? Lingkaran itu kan satu lingkaran penuh kayak kue pai itu, diagram pai itu 100% gitu kan. Bapak sengaja ngambil angka yang agak mudah. Jumlahnya ada 10, kita potong menjadi 10 bagian. Ini kan 10 bagian. Berarti sini 5, situ 5 kan. 2, 3, 4. 4. 5. Anggap semua bagiannya ini sama besar ya gitu. Anggap aja dulu sama besar. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat di sini 125 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian. Ini yang tinggi badannya 125. Yang 126 1. Di sini ya 126. 127 ada 2, 1 2. Dihapus saja ya. 127. Ini juga 182. Hapus saja. 128. Jadi diagram lingkaran. Bagaimana dengan derajat kita membuat ya? Nanti akan dibuatkan khusus video untuk menghitung atau membuat diagram lingkaran menggunakan derajat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.